Nah, halo, jumpa lagi bersama saya hari ini ya, malang kabut sedikit ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh udah nuangin macam-macam, ada cengek atau cengek, cabe ya, cabe, serai, ada daun kunyit juga bawang tuh, bawangnya juga besar-besar ya. Ayo teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau masak ini ya teman-teman. Ah, ini daging ya yang udah dipotong-potong ya teman-teman, tapi ini banyak gangguan lah sedikit ya, maaf lah teman-teman. Nah, di sini aku tuh mau masak rendang ya teman-teman, rendang ya. Malang kabut hari ini. Nah, ini aku kopek bawang, tapi ini bawangnya nanti aja dulu, ini suka pedih lah bawang ini. Nah, saya akan petik dulu ini cabenya ya. Saya menggunakan cabai yang segar ya teman-teman, karena cabai keringnya hari ini nggak tahu di mana ya letaknya. Jadi aku gunakan cabai yang ini aja, yang segar aja. Nah, di sini setelah aku petik cabenya, di sini aku ada bawang putih ya, 3 biji atau 3 siung, 3 apalah gitu, sarwawenya lah gitu. Nah, di sini aku pun ada kunyit atau koneng ya ini. Nah, konengnya itu digunakan 1 inci saja. Pengerandeng sih teh. Maklumin ya teman-teman. Lanjut terus ya, dipetikin terus cengek hijaunya atau cabai hijaunya, cabai hijau, cabai hijau. Ya, cabai hijau ini. Sarua lah pokoknya nama cabai hijau, sarua lah gitu. Kipas jauhkan guguludugan wae ah. Nah, ngomong-ngomong, gimana kalian kabarnya semua yang ada di rumah? Moga-moga baik-baik aja ya semuanya. Lanjut terus, ini di sini aku ada daun jeruk. Daun jeruknya aku sobek-sobekin aja karena ini aku mau blender sekali ya teman-teman. Aku nggak suka itu tangkainya karena dia bisa menjadi pahit. Aku nggak suka, pokoknya aku ambil daunnya aja ya. Nah, lanjut ya. Di sini aku ada apa ini namanya, jahe ya teman-teman. Dikupas kulitnya, jahenya. Ini jahenya 1 inci ya kira-kira teman-teman. Dikupas, kemudian di sini aku ada laja teh namanya tadi teh laos ataupun lengkuas sama aja ya. Laos, lengkuas, laja. Laosnya dikupas sampai bersih ya teman-teman. Nah, setelah dikupas aku akan potong-potong seperti ini, kecil-kecil supaya mudah untuk mengisarnya. Aduh, aing kepotong sia nyeri. Aduh, dipotong jeung lengan-lengan. Aduh sia. Ampun. Ayah daging nurek dipotong, lengan oge dipotong sekalian. Aduh, terpotong ya teman-teman, sakit tangannya. Gak apa-apa lah, sedikit aja, teruskan aja yang memotong ya teman-teman. Ini laosnya mungkin dalam 3 inci ya teman-teman, 3 inci laosnya. Sakit banget ya ini teman-teman, terpotong tanganku. Aduh. Nah, dan di sini aku lanjut dengan aku ada mengambil 2 batang serai, kemudian aku potong-potong. Nah, dan di sini aku gebrusin aja semuanya ya, bahan-bahannya ini ya teman-teman. Nah, ini aku ada 3 helai daun salam dan 1 helai daun kunyit diusapan heula. Nah, ini bawang anu garade tadi yang suka membuat air mata jatuh ya teman-teman. Nah, ini aku kupas bawangnya karena jelelegir bawang teh ieu mah euy.
Nah, ini aku ada bawang kecil-kecil. Bawang kecilnya ini sudah jadi-jadi ya, teman-teman. Ini udah lama bawangnya aku biarin di situ. Jadi tumbuh bawangnya seperti ini. Tapi daripada dibuang ya, bagus aku masukin aja. Jadinya kan nggak mau bazir. Nah, ini bawangnya udah selesai aku potongin. Nah, kemudian ini aku ambil dagingnya. Ini dagingnya sengaja aku potongnya besar-besar dari sananya karena aku suka yang besar-besar. Kata tadi apa, gede-gede ya gitu, gede-gede ini ha. Nah, seperti ini. Ini aku akan potongin menjadi dua yang ini. Tapi enggak semua aku potongin ya. Yang ini mungkin jadi tiga. Nah, ini seperti ini. Pokoknya mah jangan kecil sangat, jangan gede sangat kayak gitu ya, yang sedang-sedang aja. Nah, ini nggak usah dipotong. Nah, ini nggak usah dipotong ya teman-teman. Pokoknya yang aku suka yang besar-besar gitu. Jadi kalau udah masak itu bisa dicuitan gitunya, bisa disuwir-suwir kayak gitu. Nah, ini sudah pun habis dagingnya. Ini dagingnya sekilo aja tadi aku belinya. Nah, kemudian ini dagingnya aku cuci dulu sampai bersih dagingnya supaya nggak ada darah-darahnya kayak gitu. Nah, terusnya ini aku bilas-bilas terus supaya bersih gitu ya. Nah, dan ini seterusnya daun-daunnya aku cuci, aku bersihin sampai bersih. Dan kemudian ya cabai-cabainya aku akan masukkan ke dalam blender terus. Nah, kan aku mau blender ya sampai halus nantinya. Nah, ini bahan-bahannya aku akan blender sampai halus semuanya. Tapi mungkin ini memblendernya 2 kali blender karena blendernya nggak muat. Jadi aku 2 kali ya blendernya. Nah, ini ya teman-teman, ini cabenya udah aku mau blender. Aku akan tuangkan dulu sedikit minyak supaya ianya lebih mudah halus ya bahannya ini. Cabenya itu supaya lebih halus, nggak ada biji-bijinya kayak gitu ya. Nah, ini aku udah matiin karena ini cabenya udah halus. Terus aku tuangin ke dalam ember. Nah, ini aku akan blender lagi bahan yang selebihnya tadi. Aku akan masukkan sedikit air dan juga sedikit minyak. Nah, ini aku udah matiin karena bumbunya udah halus seperti yang kuinginkan.
Nah, ini seterusnya ya teman-teman. Ini wajannya sudah panas, wajan atau katel atau apa aja ya. Ini nggak begitu panas ya teman-teman, tapi ini aku gebrusin aja. Ini bahannya yang tadi aku kisar, yang aku blender tadi. Kemudian aku akan masukkan sedikit air supaya nggak membazir. Kemudian aku akan masukkan 1 ember yang tadi itu cabenya ya teman-teman. Ini nggak begitu pedas karena ini menggunakan cabenya yang segar. Kemudian tadi cabai yang hijau-hijaunya itu muda ya teman-teman, nggak pedas gitu ya. Nah, ini aku udah aduk-adukin, tapi aku ngaduknya nggak hati-hati, jadinya tumpah sedikit ke samping. Aku lap aja nggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya aku ini ya, aku aduk-aduk lagi dengan hati-hati. Nah, aku lap-lapin aja ya, nggak apa-apa supaya bersih gitu. Nah, ini aku ada yang tadi itu ya, 3 lembar daun salam. Nah, ini dikunclungkan wae ke jero gitulah. Sarua ya, digebroskan atau dikunclungkan sarua gitunya. Coba Sunda mah. Nah, iya tah. Nah, ini ya udah pun mendidih, udah gelembung itu. Kemudian aku masukkan itu apa ini namanya, dagingnya ya, dimasukin dagingnya semuanya. Kemudian ini diaduk-aduk lagi. Nah, aku ini mengaduknya dengan hati-hati supaya nggak tumpah lagi kayak tadi. Nah, ini aku tuangin ketumbar dengan si kepala yang tadi udah aku blender ya teman-teman. Ini aku tadi kelupaan sih. Nah, dan ini seterusnya ya teman-teman, udah pun mendidih lagi ini rendangnya. Kemudian ini aku akan masukkan santan karena ini santannya belum masuk. Aku tadi beli santannya 1/2 kilo aja ya teman-teman. Terus aja dimasukin santannya yang 1/2 kilo aku beli tadi. Kemudian aku gaul-gaul, aku aduk-aduk lah ya, aduk-aduk lagi sampai kecampur rata kayak gitu dengan perlahan-lahan. Iya tah mereng-mereng deh ya. Seterusnya aku masukin garam ya teman-teman. Ini garam aku masukin. Nah, kalau kalian suka micin, kalian boleh masukin micin, tapi aku nggak suka begitu suka ya dimasukin micin karena santannya udah lemak. Lanjut di sini aku ada 2 biji nanas yang kecil-kecil, aku potong-potong. Yang 1 biji aku untuk makan ya, dan 1 bijinya lagi untuk aku bikin air untuk bukaan nanti karena aku hari ini puasa ya, hari Senin hari ini ya teman-teman. Nah, di sini aku ditemenin sama orang tua ini ya, sama emak aku yang datang dengan tiba-tiba. Kemudian ditemenin aku masak di rumah ya, di dapur ya teman-teman, sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu. Lanjut di sini aku setelah aku motong-motong nanas, aku motongin daun kunyit yang aku belum potong tadi. Aku akan gebrusin ke dalam rendangnya ya nanti. Nah, ini aku gebrusin aja, masukkan aja terus diaduk-aduk lagi sampai kecampur rata yaitu daun kunyitnya. Pokoknya sampai layu, sampai mateng lah, biarkan aja dengan api yang kecil. Kemudian ini aku akan tutup supaya enggak meletup-letup ke dinding kemana-mana, bikin dapur kotor. Nah, dan di sini aku ya udah siapin teflon. Nah, ini yang nanasnya tadi 1 ember tadi aku akan tuangin ke dalam. Kemudian aku tuangin 1 ember air ya, ini air panas ya teman-teman, airnya air panas. Kemudian aku akan masukkan 5 sendok gula ya ke dalamnya.
Nah, kemudian aku akan masak ini ya di atas komporku. Yang ditutup tuh. Seterusnya di sini aku ada lemon ya. Lemon ini enggak satu biji dan enggak sepotong, tapi ini aku enggak gunakannya semua. Ini aku akan gunakannya ini 2 potong aja. Kemudian aku akan perahkan airnya terus masuk ke dalam gelas. Nah, ini air lemonnya yang udah aku perah, aku masukin aja terus, dimasukkan ke dalam nanasnya, dan biarkan dia sampai mendidih, sampai mateng ya. Nah, dan ini rendangnya ya teman-teman yang aku udah bikin tadi, enak, super duper enak. Ini pokoknya untuk buka puasa nanti, sebentar lagi aku makan buka puasa ya teman-teman, tungguin ya. Cobain juga di rumah ya teman-teman. Nah, dan ini aku akan makan dulu ya teman-teman. Oke, dan ini aku ditemanin dengan 2 biji kacang yang udah aku ambil di kebun. Dan ini air nanasnya yang super duper seger, sangat menyegarkan deh. Dan setelah makan ya teman-teman, aku duduk di tangga favorit aku depan rumah aku ya. Ini setelah hujan jadi udaranya dingin. Nah, ini teman-teman, depan rumah aku ya. Ini cuacanya kayak gini suasananya. Walaupun aku duduk di rumah butut aja, tapi nggak apa-apa, hidup harus dinikmatin ya teman-teman. Dan itulah video aku kali ini ya teman-teman. Selamat mencoba rendangnya dan sampai jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.